Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai persamaan laju reaksi dan order reaksi. Yang pertama kita akan membahas persamaan laju reaksi, di mana laju reaksi itu pada umumnya tidak dapat dinyatakan hanya dari persamaan reaksi. Biasanya laju reaksi ini dinyatakan setelah dilakukannya eksperimen. Misalnya untuk laju reaksi A ditambah 2B menghasilkan 3C. Persamaan laju reaksinya V sama dengan K A pangkat konsentrasi M dikali B pangkat konsentrasi N. Yang ini N ya. N, dimana V itu laju reaksi, K itu tetapan laju reaksi, M order reaksi terhadap A, dan N order reaksi terhadap B. Maka M ditambah N sama dengan order reaksi atau order total atau tingkat laju reaksi. Yang kedua, kita akan membahas mengenai order reaksi. Nah, order reaksi itu bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksinya. Maka itu dapat menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Maka di sini kalau di soal ada jika konsentrasi salah satu zat dinaikkan A kali, berarti A kali ini berarti A pangkat order sama dengan dan laju reaksi naik B kali berarti sama dengan B. Nah, di sini langsung ke soal ya. Laju suatu reaksi menjadi 4 kali. Berarti di sini 4 kalinya itu apa? B ya. Nih, kayak ini laju reaksi naik B kali. Berarti yang 4 kali ini itu B. Lebih besar apabila konsentrasi salah satu pereaksi dibuat 2 kali lebih banyak. Berarti si pereaksinya itu dinaikkan. Berarti ininya itu apa? 2 kalinya itu B. Order Rx pada reaksi tersebut adalah berarti B-nya itu ini 4 kali, A-nya itu si preaksinya itu dibuat berapa kali? Nah, preaksinya itu dibuat 2 kali, maka 2 berarti A, masukin rumusnya. Berarti ini A pangkat order sama dengan B. Berarti A-nya itu 2 pangkat order, B-nya itu kan 4 sama dengan 4. Dimana kita 2 ordernya itu misalnya M sama dengan 4. Nah, M sama dengan 2. Berarti 2 ini dari mana? 2 ini hasilnya itu 2 pangkat berapa? Yang hasilnya 4. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kan 2 pangkat 2 itu kayak 2 dikali 2 gitu kan. 2 dikali 2. Kalau 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 gitu. Berarti di sini 2 pangkat berapa yang menghasilkan 4, yaitu berapa? 2 pangkat 2. Nah, di sini itu di laju reaksi itu banyak banget soal ya, pasti yang keluarnya itu yang ini kayak di soal SBM ya. Contohnya misalnya nih, cara menentukan order reaksi. Cara menentukan order reaksi ini ada 2. Yang pertama, jika tahap-tahap laju reaksi diketahui, maka order reaksi sama dengan koefisien. Berarti koefisien itu angka yang di depan huruf. Misalnya di sini 2NO, berarti koefisiennya itu 2. Berarti koefisien itu yang ada di sini ya, yang ada di depan, angka yang ada di depan. Jadi misalnya order reaksi sama dengan koefisien tahap yang paling lambat. Contohnya di sini gini, reaksi 2H2 ditambah 2NO menghasilkan 2H2O ditambah N2 mempunyai tahap reaksi sebagai berikut. Di sini 2NO plus H2 menghasilkan
N2O plus H2O. Ini untuk reaksi yang lambat. Ini pasti di soal ada keterangan ini yang lambat dan yang mana yang lambatnya dan mana yang cepatnya. Nih, di sini yang cepatnya NO2 ditambah H2 menghasilkan H2O ditambah N2. Nah, ini yang ditanyainnya persamaan laju reaksinya adalah berarti laju sama dengan K. Nih, kita tulis ya, rumus yang awal berarti K A pangkat M ditambah B, di mana A laju di mana V itu laju, K itu tetapan laju reaksi, M order Rx terhadap A dan N order Rx terhadap B, di mana V sama dengan K. Di sini yang diketahuinya itu H sama NO, berarti H2 pangkat M, NO pangkat N. Berarti H2 selalu di sebelah kanan dulu ya. H2 ditambah H2 nih, yang cepat dulu. Yang cepat ya. Kan ini persamaan laju reaksinya adalah berarti yang cepat dulu. H2 plus NO. NO 2-nya enggak usah dibawa, berarti NO ya. NO pangkat N. V sama dengan V yang itunya V, berarti K konsentrasi H2 konsentrasi NO2, berarti di sini itu kan sama dengan nih order Rx sama dengan koefisien tahap yang paling lambat, berarti yang cepat itu sama dengan yang lambat. Berarti kalau H-nya ini, H2-nya ini berapa di sini kan sama dengan yang cepat itu, order reaksi itu yang ditanyainnya kan order reaksi. Order reaksi itu sama dengan koefisien tahap yang paling lambat. Coba di sini lihat yang tahap yang paling lambat. Berarti koefisien dari NO itu berapa? 2. Koefisien H2 berapa? Di sini ada angka enggak? Enggak ada. Berarti kalau enggak ada di sini kan ke 1 sama dengan 1. Nah, di sini yang sering banget keluar di soal SBE maupun soal yang lainnya mengenai laju reaksi ini. Misal penentuan yang kedua yaitu order Rx terhadap suatu zat ditentukan melalui eksperimen. Ini yang paling sering keluar yang eksperimen. Nah, kita ingat-ingat konsentrasi zat tersebut dinaikkan, konsentrasi zat lain dibuat tetap. Di sini zat yang akan kita tanyakan, zat yang diketahui ya. Berarti data percobaan untuk Rx A ditambah B menghasilkan AB adalah sebagai berikut. Di sini udah diketahui konsentrasi A ini pangkat ya, A pangkat M-nya ini data nomor 1, 2 dan 3 ada nih di sini angkanya. Terus B-nya juga ini pangkat N ya. Ini pangkat N ya. Ini lajunya di sini juga udah diketahui. Yang ditanyakannya itu order reaksi terhadap A dan B. Nah, kita masukkan rumus yang di depan. Yang ini V sama dengan K A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Ini rumus yang di depan itu dimasukin. Nah, untuk menjawabnya itu kan yang ditanyakannya itu order terhadap A. Nah, kita cari dulu order terhadap A. Untuk mencari order terhadap A, kita lihat data di B. Lihat angka yang samanya itu mana? Nih, angka yang sama di B ini kan 0,5 sama 0,5. Berarti data nomor 1 dan nomor 2. Pokoknya order A itu lihat di data yang di B. Kebalikannya ya, kalau mencari order A lihat data di B yang mempunyai lajunya itu tetap sama, angkanya itu sama, berarti ini 0,5 dan 0,5. Berarti data nomor 1 yang tetap itu data nomor 1 dan nomor 2 kita tulis. Nah, tapi jangan tulis kan yang ditanyainnya itu A. Yang ditanyainnya A, berarti di sininya juga tulis yang A. Yang tadi lihat yang di B itu cuma syaratnya aja. Berarti kan tadi data nomor 1 dan nomor 2. Berarti di sini tulis data nomor 1 dan nomor 2. Dituliskan order A yang ditanyainnya.
Berarti data nomor 1 dan nomor 2. Berarti 1,0, 3,0. Nah, lajunya juga sama nomor 2, data nomor 1 dan nomor 2 berarti 2 dan 8. Nah, di sini dari 1,0 ke 3,0 naiknya berapa kali? Nah, kan berarti 3 kali lipat. Nah, kalau lebih gampangnya itu yang bawah dibagi yang atas, berarti 3 dibagi 1 itu 3, berarti naiknya 3 kali. Nah, yang untuk V dari 2 ke 18 naiknya berapa kali? Nah, dibagi aja, tinggal dibagi aja. 18 dibagi 2, berarti berapa? 9. Berarti naiknya 9. Di sini 3 nih. 3 ini 3 pangkat M, berarti ini dari nasi naiknya yang ini. Berarti 3 kita misalkannya M, 3 pangkat M sama dengan ini 9-nya dari mana? Dari naiknya 9 kali 3 pangkat M sama dengan 9. Maka M sama dengan 2. 2 dari mana? Dari 3 pangkat berapa yang hasilnya 9. Berarti 3 pangkat 2. Berarti 3 kali 3 itu kan 9. Berarti 3 pangkat 2. Nah, kan di sini orde RX terhadap A dan B. Kita cari orde B-nya. Syaratnya itu berarti kalau ditanyainnya orde, kita lihat data di A yang sama. Berarti data ini 1,0, ini juga 1,0, sama kan? Berarti data nomor 1 dan nomor 3. Nah, kita tulis di sini data nomor 1 dan nomor 3 karena yang ditanyainnya itu orde B, berarti di sini tulisnya itu orde B. Berarti data nomor 1 dan nomor 3. Lihat data nomor 1 berapa? 0,5. Data nomor 3 2,0. Terus lajunya juga, V-nya juga ditulis. Berarti kan kita patokannya itu data nomor 1 dan nomor 3. Nomor satunya itu berapa? 2. Data nomor 3-nya itu 32. Berarti di sini dari 0,5 ke 2,0 itu naiknya berapa kali? Berarti 2,0 dibagi 0,5. Naiknya 4 kali. Yang V-nya itu 2 ke 32 naiknya berapa kali? Berarti 32 dibagi 2 itu hasilnya apa? Berapa? 16. 16 berarti kita 4-nya dari mana? Dari ini naiknya yang si orde B naiknya berapa kali? Berarti 4 pangkat N sama dengan ini misalnya N ya, yang tadi M. 4 pangkat N sama dengan 16. 16 ini dari mana? Dari yang ini, dari si laju. Naiknya berapa kali? 16 kali. N sama dengan 2. 2 dari mana? 4 pangkat berapa? Yang hasilnya 16, berarti 4 pangkat 2. 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi orde RX terhadap A dan B adalah yang A-nya itu 2 dan yang B-nya itu sama 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan chat personal.